Perkenalkan, nama saya Siti Ainun, stamp G70111669. Saya merupakan mahasiswi farmasi dari Universitas Tadulako Palu. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang zat aktif irbesartan dan kenapa dia harus ditarik dari pasaran. Next. Irbesartan merupakan obat golongan antihipertensi yang termasuk ke dalam golongan angiotensin reseptor blocker dan termasuk ke dalam golongan obat keras, di mana untuk mendapatkan itu tidak mudah dan harus berdasarkan resep dokter. Berikut cuplikan rumus strukturnya. Nah, bagi yang belum tahu apa itu hipertensi, hipertensi sendiri merupakan keadaan di mana seorang pasien atau seseorang ketika tekanan darahnya mengalami kenaikan. Untuk lebih jelasnya, lihat klasifikasi berikut ini. Nah, antihipertensi merupakan obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah atau biasa kita sebut dengan hipertensi. Obat golongan ini terdiri dari 4 golongan atau terdiri dari 4 kelas. Bisa kita singkat terdiri dari kelas A, B, C, dan D. A yaitu ARB dan ASI, B adalah beta blocker, C kalsium kanal blocker, dan yang D merupakan obat diuretik. Nah, irbesartan dia kan termasuk ke dalam golongan ARB, yaitu angiotensin reseptor blocker, di mana golongan ini bekerja dengan cara menghambat angiotensin 2 yang telah irbesartan termasuk dalam golongan obat hipertensi ARB, yaitu angiotensin reseptor blocker, di mana golongan obat ini bekerja dengan cara menghambat angiotensin 2 agar tidak dapat menempati reseptornya atau tidak dapat berikatan dengan reseptornya, sehingga efek dari pengikatan dengan reseptornya tersebut tidak naik, yaitu tidak terjadi peningkatan tekanan darah. Nah, dari kutipan tersebut dapat kita simpulkan bahwa alasan kenapa irbesartan ditarik dari pemasaran yaitu karena ditemukannya zat pengotor NDA yaitu nitrosodietilamin pada bahan baku irbesartan dari perusahaan farmasi Cina. Nah, untuk melindungi konsumen, pemerintah mengambil tindakan yaitu dengan menarik irbesartan itu sendiri dari pemasaran di Indonesia. Menurut Anissa 2019 dalam majalah Farmaseutika volume 4 nomor 1, nitrosodietilamin ini adalah minyak kuning terang yang sensitif terhadap cahaya, mudah menguap dan larut dalam air, lipid, dan pelarut organik lainnya. NDA ini ketika ia dipanaskan hingga terurai akan mengeluarkan asap nitrogen oksida yang beracun. NDA juga biasanya digunakan sebagai bahan aditif pada bensin dan pelumas. Dia juga dapat mempengaruhi integritas DNA dan biasanya digunakan dalam penelitian eksperimental untuk menginduksi tumorigenesis hati. Hal itu dianggap cukup untuk dilakukannya antisipasi karena NDA tersebut bersifat karsinogen terhadap manusia.